nantinya. Selamat datang Mbak Dewi Anora. MC kondang, penyiar kondang. Oke, sebelumnya mau bertanya dulu. Iya. Siaran di mana, Mbak? Aku siarannya di RRI Surabaya, tepatnya di Programa 2 atau Pro 2. Ih, bedakan suaranya guys, ya Allah. Malu banget. Tangan ya aku. Nggak apa-apa, tapi suaranya masnya itu juga bisa masuk ke segmen-segmen siaran-siaran Jawa. Cocok. Horor. Siaran-siaran Jawa gitu. Aku udah booking dia buat MC lamaran sama weddingku. Iya, cuman calonnya udah ada. Belum. Pernah belibet nggak? Pernah, sering bahkan. Apalagi kalau Sekarang pun. Secara sudah cukup tinggi ya jam terbangnya tuh. Pernah belibet. itu karena kalau kita nggak pemanasan ya. Ya apa pemanasannya? Halo pemirsa, balik lagi di Onkos, obrolan kosong. Kosong banget. Itu loh, itu guys. Wes, yo. Suwi gak bengok aku openingnya mau. Yang kemarin takut ya? Yang kemarin agak Kalah power, kalah ya, gelar. soalnya yang kalah kemarin kedudukan. kan dosen ya Mbak Hijo. Jadi aku mau bengok itu aku bukan bermaksud Mbak ya. Demi sopan santun. Ya, demi sopan santun ya. Manner. Kalau masih sebaya gini kan bisa ya Aman. nanti minta maaf ya Mbak gitu ya. Oke Mbak Ais, kembali lagi ya kita berdua di sini ya. Ternyata kamu masih dipercaya ya. Iya, ternyata masa probationku diperpanjang guys ya. Sebagai host magang ya masih dipercaya ya. Ya, Bagaimana alhamdulillah. perasaanmu 2 kali Ya masih bersama aku? lumayan lah. Semoga hari ini tidak ada bahan yang bisa di roasting dari aku ya. Iya, kemarin kan Iya. gara-gara perkuliahan ya kamu ya. Untung tapi kuliah aman. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Semoga Ya wis. percobaan terakhir ini berhasil ya. Ya wis. Aman ya berarti ya? Aman, insya Allah, ya? bismillah. Jadi ya apa hari ini episode banyak ya aku lali. Kita kedatangan Ya wis. Ya, kita kedatangan tamu narasumber yang pada akhirnya nanti kayaknya kita akan bikin segmen baru. Nah, ini pembukanya ya dan nggak main-main ya aku Tiba-tiba. ternyata baru tadi atau kemarin ya aku diinfo ya yang bintang tamunya ini penyiar. Kita langsung kayak Star Trek, Iya, tahu nggak maksudku, sih? Aku kan medok-able ya. sangat Suara aku kan sangat medok ya, nggak didatangkan langsung sing Suaranya empuk, renyah. apa ya? Tiap hari ini itu dia alunan bicara kan. Alunan bicaranya sangat intonasi nih Ya, kan intonasi. tata Ya, proper. ya kan. Bener. Biasanya kan aku Nanti coba ya. Nanti ya. Nah, nanti Kata pertama nih ya lah ya. Engko Iya. rumakno dhewe ya toh. Ha-ha. Aku mau Mas Jackson ya wis lah. Mending aku helman. mending topengan Ya, aja kita. Mending tuh ya. Wow banget gapnya. Jadi kenal Mbak Ais, aku Ya. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan salah satu penyiar kondang, Amin, Amin. yang sama-sama kita kenal. Kebetulan aku sama produser sih yang kenal. Ya. Jadi kita undang untuk bisa menyemarakan segmen baru kita nantinya. Selamat datang Mbak Dewi Anora. MC kondang, penyiar kondang. Oke, sebelumnya mau bertanya dulu. Iya. Siaran di mana, Mbak? Aku siarannya di RRI Surabaya, tepatnya di Programa 2 atau Pro 2. Ih, bedakan suaranya guys, ya Allah. Malu banget. Tangan ya aku. Langsung jiper. Iseng ini loh, Bro, suaranya Bro. Iya. Nek aku kan ini. Nggak apa-apa, tapi suaranya masnya itu juga bisa masuk ke segmen-segmen siaran-siaran Jawa. Cocok. Horor. Siaran-siaran Jawa Enggak, gitu. Enggak ya, cocok ya, Iya, Mbak ya? Cocok. Cocok ya. Tapi Iya. lagu-lagunya memang lagu-lagu campur sari. Iya. Dangdut. Iya. Gak apa-apa kok, Mbak. Udah dibikin segmentasinya ya. Kalau suaraku, Mbak. Kalau suaramu masih masuk untuk anak-anak muda. Oke, Iya kan? anak muda, Cocok. guys. Aku jawaban ya, Pak ya. Benar, cocok. Karena kalau di RRI kan ada di program 4 itu siaran pakai bahasa Jawa. Gitu. Jadi full Jawa.
Tapi Mbak Dewi ya, Mm-mm. tadi kesini naik apa? Penasaran aku. Aku pecinta transportasi umum, jadi aku naik bis. Tadi kan aku bisik-bisik sama yang undang kan Mbak, ya kan? Iya. Mbak Dewi fun fact-nya itu seneng naik bis. Iya, aku tuh seneng banget naik bis. Beda sama yang undang ya, Iya. sama produsernya ya. Iya. Dia tuh orang nggak bisa naik bis kan. Kalau aku tuh semua transportasi itu suka, kecuali pesawat. Kenapa? Takut jatuh. Takut, udah takut duluan karena dari kecil tuh selalu nonton berita yang isinya pesawat jatuh lah, kecelakaan pesawat dan segala macam. Akhirnya tertrigger sampai sekarang gitu. Takut aja. Oh, tapi kan enak ya kalau kecelakaan pesawat tuh langsung. Sorry loh Mbak ya. Sorry loh Mbak ya. Ya sing ngene iki lho nek Ya itu, nek kuliahe durung lulus ngene iki lho. Pikirannya instan ini loh. Masalahnya aku belum siap untuk kesana gitu loh. Kalau udah siap gitu fine-fine aja ya masalahnya kan. kan si akeh dosa iki. Kita tuh nggak mati syahid ya? Bisa dibilang kalau Oh. tujuannya kita kerja ya, apalagi untuk kerja bukan main loh. Iya. Apalagi Kamu ketemu kan- selingkuhan. Nah, Main kamu kan biasa. Iya. Iya. Menyenangkan diri itu kan juga jihad toh. iya boleh. Tapi dari kapan, Mbak? Sebenarnya dari Apakah dari kecil? Dari kecil aku suka karena memang bukan orang sini kan. Jadi dulu tuh mondar-mandir ke Surabaya, pulang ke Serang, balik lagi ke sini. Jadi tuh naiknya kereta api, bis gitu. Asli endi Mbak jenengan? Sorry iki Jawaan ya. Campur sari beneran sini. Iya, aku aslinya Serang, Banten. Jadi keluarga Serang sama Lampung. Cuman aku lahirnya di Serang. Tapi Banten. iso Jawaan Mbak ya jenengan. Bisa Jawa tapi Surabayaan ya, kasarnya. Tapi kalau yang alus aku nggak bisa. Kula rada alus niki. Susah. Kebetulan kula rada alus Bisa nih. taunya dikit-dikit doang gitu. Terus kok bisa move ke sini? Apakah karena kuliah atau sejak kecil? Enggak, sebenarnya dari kecil sih, umur 3 tahun tuh udah dibawa mama ke sini gitu. Mama cari kerja lah di sini istilah gitu. Terus dapatnya di Surabaya. Ya udah dari TK sampai sekarang di Surabaya gitu. Walaupun tinggalnya di Menganti ya. Mengantikan di. Gresik. Itu loh rumahnya anak-anak si Hilmi, Esa itu kan Menganti rumahnya. Oh. Macam mana kau ini kawannya tak tahu teman kau rumahnya Kenal mana? koncoku deh Mbak Dewi. Iku tak takone sih Mbak tonggo nih. Coba ditanyain nanti. Ya Menganti kan luas ya. Ya wes iki opening guys ya kan ajarin openingnya. Oh iya kita belum opening Ya. ya. Ya ampun katanya tadi sempat Bukan sempat. ya tadi sering bilang sering lihat kita. Jadi Kan? kita serahkan kepada Anda Mbak Dewi ya untuk Silakan openingnya ya. Ya kan? Apa Gimana opening versi penyiar penyiarnya gitu kita kan. kasih contoh dulu ya. Boleh kasih contoh Kita dulu. kasih contoh dulu terus nanti dibandingkan Biasanya antara- gimana openingnya gitu. Nanti terus habis gitu Mbak Dewi yang lebih proper gitu ya. biar Aku biar ditodong nih. biar bisa Nggak dicontoh. ada latihan padahal ini ya. Biar bisa dicontoh sama Oke. kita biar gak bodoh-bodoh banget. Oke, Mas Angga. Lu kak aku. Kulino luar iki, Pit tolong Pit yo kan. Kulino ngelempare gak pas lho iki yo to. Ya coba. Oke. Aku ya berarti ya. Engko ikuti ya Mbak Dewi Ya. ya. Oke. Jadi oke teman-teman, kembali lagi di Ongkos Obrolan kosong. Kosong banget. Ngono Mbak. Oke ya. Kamu nanti obrolan kosongnya aja. Obrolan kosong. Heeh. Terus nanti kosong banget gitu ya. Oke. Ayo Mas Angga. Loh, kok aku mana? Ya wis ya. Oke teman-teman, jumpa lagi bersama kita di Ongkos Obrolan Kosong. Karena obrolan kosongnya Cak. Iya wis tak Cak. sane mang. Yes. Ya Kurang apa iki, komunikasi apa iki. iki? Ya, dari awal aja kamu Langsung kalau gitu. Mbak. Apa Langsung, Mbak. ongkos? Ya. Ya. Onkos. Ongkos. Ongkos. Obrolan kosong kosong banget. Mak. Ini di YouTube kan? Iya. Keluarnya kan? Ha-ha. Bukan hanya di TikTok atau di Enggak, Instagram. kalau di TikTok itu cuma cuplikan aja. Oh begitu, iya benar. Oke, yuk. Aduh, aku kok nervous Yuk, ya. bisa yuk. Agak terpressure ya. Channel UMKM Mbak iki ya. Ya, aja nervous Mbak. Aman aja. Sapaan pemirsanya apa pemirsa biasa? Enggak ada, Yes. enggak ada. Harusnya ada My dong. friends. Oke. Oke. Nanti akan dipikirkan. Penting melaku Mbak niki. Oke, kita mulai ya. Oke. Oke.
Halo pemirsa, balik lagi di Onkos, obrolan kosong. Kosong banget. Gitu loh, gitu guys. Hai pemirsa, gitu ekspresif men. Kok api Pit? Aku siap membuka Iya. kelas public speaking dong. Iya. Boleh. Kok api Mbak? Boleh. Ngono iku nek rumusnya Mbak? Ada rumusnya dong. Ada sekolahnya ya. Ada sekolahnya, semua ada rumusnya pokoknya. Udah kayak matematika. Perlu dilatih ini mas. Aduh, langsung minder aku rek. Ya wis Mbak, sekarang ya Mbak Dewi. Tadi kan udah asli Banten. Sekarang kesibukannya apa? Tadi kan udah dikenalin sebagai announcer. Announcer bisa dijelaskan apa? Kalau kesibukan memang sehari-hari sudah di RRI kan siaran. Cuman kalau nggak siaran, aku ambil side job sebagai Master of Ceremony atau MC. MC. Iya, jadi biasanya MC wedding, lamaran, terus juga event-event corporate. Sunatan? Boleh. Tergantung. Bayan aku sunat loh Mbak Iya yo. boleh, Lah, yo. boleh. Tergantung callingannya butuh MC apa, aku bisa menyesuaikannya gitu. Aku udah booking dia buat MC lamaran sama weddingku. Iya, cuman calonnya udah ada. Belum. Kan gak ada salahnya ya. Iya benar. Nggak ada Sorry Mbak yo, salahnya. sebelum ke sana yo Mbak yo. Aku jenengan kan rencang niki kali niki, yo kan Mbak. Maksudnya nggak ada push gitu loh Mbak untuk meniki dan meniki loh Mbak. Sudah saya push ya, Ya. 2 orang ini, Iya. khususnya yang sana gitu ya. Cuman agak berat memang. Agak berat yo. Agak berat. So, ternyata nggak kita aja ya yang Iya merasakan ya. benar. Kita sebagai teman dekat kan udah ngasih arahan yang baik ya. Iya. Tinggal dianya aja nih mengeksekusinya seperti apa. Tapi nyatanya begitu-begitu aja. Emang batu ya Mbak? Ya. Udah bukan batu lagi, karang gitu. Agak berduri ya dia. Iya, udah tajam dia. Agak tajam-tajam. Loh, Tapi menurutnya Mbak Dewi sedikit ya. Iya boleh. Mbak ini itu kayak mana? Kayak mana? Kalau sebenarnya dalam segi personanya dia tuh wanita cantik, berkarir. Oh, sangat cantik. Iya kan? Karir. Harusnya laki-laki tuh lebih mudah untuk mendapatkan dia. Tapi Ya. nggak tahu kenapa kok susah sekali gitu ya. Bukan berarti dia punya syarat yang tinggi, enggak. Tapi mungkin ada kecocokan yang harus dicocokkan gitu kan ya. Dengan prinsip hidupnya dia, terus kesehariannya dia juga gitu. Jadi benar-benar laki-laki yang tidak sembarangan. Sejauh ini laki-laki sembarangan sih yang deketin dia. Iya benar. Jadi setelah beberapa laki-laki yang mendekati dia, aku menilai bahwa nggak bisa, dia tuh nggak bisa laki-laki yang kayak Tapi gini. temennya Mbak Dewi juga ya beberapa itu. Ada yang di luar temen aku Oh, juga iya. gitu. Cuman itu tadi poinnya adalah kayaknya nggak bisa laki-laki yang biasa. Dia harus ada laki-laki yang punya value lebih tinggi, benar-benar laki-laki yang lebih segalanya dari dia. Bukan dianya yang harus improve Mbak. Sudah diimprove, nggak bisa dia. Dia udah improve, nggak bisa. Memang udah setelannya gitu. Udah setelahnya gini ya. Benar. Jadi harus emang laki-laki ini yang harus. Iya, lebih apa lah ya dari istilahnya? dia. Ngalahi lah yo. Benar. Jadi wis iki ancen setelahnya ini rek Mbak Fitri kira. Kalau bisa ya yang mau mengejar banget gitu. yang lebih dominan sih. Benar, karena dia orangnya sangat kalau sama laki-laki agak nggak gubris sebenarnya ya kan. Kebetulan udah hampir 30 tahun ya Mbak ini. Belum. Berapa sih? 2 atau kita beda 2 ya? Oh beda 1, iya. 2. Tua iya aku, sih. tua aku. 1 sih. Jenengan berarti 29 Iya. ini. 29. Ini iya. kan juga Meh, tapi kan masih jauh, maksudnya beda setahun, masih tua aku Nah. gitu. Cuman cara berpikir sebenarnya sama-sama gitu. Masalah laki-laki itu sama gitu. Sama-sama yang mencari sesuai dengan keinginan hatinya dia. Tapi kan Mbak Dewi kan udah ada kan? Udah ada. Oh. Sekarang tuh begini, kita kan satu geng ya. Satu geng itu isinya berapa sih? 6 atau 7 ya? 6 ya? Ada 6. laki-lakinya ya? Laki-laki semua. Hah? Kita berdua doang. Yo. Iya, Ya, beneran. gengnya mereka itu. Iya, geng kita tuh ini fun fact juga nih. Geng kita isinya 4-4-nya cowok, kemudian udah nikah berapa? 2 ya. Mau 3, mau 4. 4-4-nya udah mau nikah nih. Tanggal Agustus nanti 1 lagi nikah. Di tahun ini ada 2 laki-laki tuh nikah, ya kan? Yang Pak Pol udah, satunya nanti nih Pak Agustus. Pol. Kita manggilnya Pak Pol dan Yes, sir. Fitri itu tidak pernah takut kalau aku yang nikah duluan.
dia tuh nggak pernah takut kalau aku nikah duluan karena dia ngerasa yo wayahe gitu loh, udah waktunya kamu nikah. Tapi kalau cowok-cowok ini nikah duluan dia yang ngepir. Udah mulai Dia yang takut. panik, udah Iya, mulai panik. karena ngerasa teman-teman cowok kita itu adalah cowok-cowok yang jarang banget pacaran, nggak pernah pacaran sama kayak dia gitu. Tapi di saat ternyata sekarang ini mereka udah punya pikiran nikah nih, dia yang akan kedandapan istilahnya ngono. Gopo Dia akan karepe dhewe. gopo karepe dhewe. Karena kalau aku sudah terkenal dari dulu pacaran, suka ganti-ganti, gitu kan, pacaran juga. Gitu. Jadi udah paham tentang Tapi cowok gitu. yang ini kan oke lah ya Mbak ya. Yang mana ini? Enggak, maksud tuh jenengan sama yang Mas Yang sekarang, Yang insya sekarang. Allah. Insya Allah ya, ini masih mengatur hati dan Nah. niat sih sebenarnya gitu. Masalah nikah gampang lah, Nah, gampang lah ya. gampang. iya. Nah, kenapa kamu pada akhirnya bisa selancar ini bicaranya? Bicaranya, iya ya. Padahal aku tuh orangnya introvert ya. Iya, perbendaharaan kata dia itu banyak banget. Sehari ngobrol sama dia tuh nggak ada habisnya topik yang diomongin. Nah, Iya, makanya aku suka gibah sama Fitri. siap. Aku jadi pendengar. Oke, banyak sekali energinya. Nah, terus yang memutuskan, yang membuat Mbak Dewi untuk akhirnya memutuskan, aku kayaknya pengen jadi penyiar deh. Sebenarnya kalau jadi penyiar itu adalah pilihan terakhir. Karena sebenarnya aku tuh pengen banget jadi presenter TV. Dulu tuh aku sering lihat Choky Sitohang, kemudian juga Jeremy Teti, ya kalau di Liputan 6 kan. Jadi kalau dari kecil, dari TK lah ditanyain guru gitu kan, anak-anak tuh cita-citanya apa? Kebanyakan guru, dokter, TNI. Aku tuh nggak ada. Oh, belum. Belum. Aku sampai mikir, iya ya, cita-citaku tuh apa? Sampai kelas 5 SD, aku nggak menemukan aku mau jadi apa gitu. Jadi guru kayaknya nggak cocok aku ngajarin orang gitu ya. Aku orangnya kayak emosian gitu kan. Nggak iso aku kayak harus jadi guru. Terus kemudian di kelas 5 SD aku lagi duduk sore di ruang tamu di desa ya waktu itu. Aku pulang kampung lah istilahnya. Banten ya, Mbak ya? Iya, aku lagi mikir memang. Iya ya, teman-temanku waktu mau kenaikan kelas kemarin tuh kayak mikir, aku nanti mau jadi ini, kok aku nggak ada ya. Muncullah Liputan 6. Presenternya Jeremy Teti waktu itu. Jeremy Teti itu yang agak Iya, itulah. itu ya. Itulah, tapi perfect Bagus, banget, ya. bagus. Iya. Iya. Aku dalam hati aku melihat tayangan itu sembari melamun. Sambil mikir, melamunnya tuh juga mikir, enak ya jadi seorang presenter TV, kok kayak cuman tinggal ngomong aja. Aku belum tahu dulu kalau di presenter TV atau di TV tuh ada yang namanya prompter kayak gini, gitu kan, yang jalan kita tinggal baca gitu. Aku nggak tahu, tapi kayaknya enak gitu kerja itu. Udahlah, aku jadi ini aja. Nah dari situ aku memutuskan untuk aku harus bisa jadi host, bisa jadi presenter, bisa jadi MC. Tapi itu berjalan, niatnya berjalan terus sampai aku SMP. Di SMP tuh aku nggak ikut ekstrakurikuler apapun, aku ikutnya itu teater. Oke. Jadi di teater itu nanti masuk situ nggak hanya diajarin acting atau mungkin olah tubuh, olah rasa, olah suara kata, juga kan? iya benar. Tapi juga ada yang diajarin fotografer, kemudian diajarin juga public speaking. Nah, public speakingnya ini spesialis ke MC, Master of Ceremony. Akhirnya aku ngambil itu. Jadi aku belajar di situ. Nah, dulu diajarinnya tuh diajak ke tempat-tempat umum, kayak mungkin diajak ke tempat wisata untuk latihan, jadi presenter gitu, di shoot gitu sama pelatihku, sama Mas Tolip namanya. Di tempat umum gitu Di tempat ya? umum, di pantai, kemudian di mall-mall. Itu ngelatih mental nggak sih? Ngelatih mental banget. Jadi diajarin kamu harus ngomong ini, kamu kenalkan ini kamu lagi di mana, nama kamu siapa, lagi segmen apa, ada apa aja di sini, kayak gitu. Itu selang berapa 2 tahun ya. Terus akhirnya selama SMP acara-acara di sekolah tuh aku jadi MC. Jadi MC-nya ya walaupun kayaknya Mengajukan diri atau ditunjuk? enggak, akhirnya ditunjuk Diminta? sama guru-guru Oke. karena setelah aku mengikuti ekstrakurikuler itu kayak ketahuan gitu loh bakat potensinya. potensinya tuh kelihatan orangnya begidasan tak ngono kelihatan Begidasan. iya bener karena kelas 1 tuh kayak masih diem aja, kelas 2 kelas 3 tuh udah kelihatan. Karena aku juga ketua OSIS kan waktu itu, ketua OSIS, terus juga akhirnya suka ngomong dan segala macam, ya udah kamu MC-nya aja gitu. Tapi kan Itu sekolah di itu Mbak, udah di sini apa Oh, masih? udah di sini. Sekolahku semuanya di sini di Surabaya. dari TK kan kamu ya? Dari pindah TK. sini ya? Jadi kalau bisa dibilang aku tuh cuma numpang lahir di Serang. Di Tapi sini kan- sekolahnya. Tapi kan dirimu kan introvert ya? Iya, benar. Kenapa? Apa Kok yang tahu Mbak Nah, namanya introvert? Karena aku tuh orang nggak gampang berbaur.
dan sulit banget dapat teman. Nah, tapi dipaksa untuk harus berinteraksi sama banyak orang. Iya, benar. Terus itu challenging banget nggak sih untuk seorang introvert? Nah, penanggulangannya Mbak Dewi untuk bisa melawan keintrovertan itu untuk bisa tetap sustain di karirnya ini ya apa? Sebenarnya kalau mungkin ada yang bilang kamu tuh nggak introvert kayaknya, ambivert. Tapi kalau ambivert ya bisa-bisa aja. Tapi aku lebih ngerasa kalau di tempat baru ya, kalau di tempat baru aku tuh susah berbaur memang. Diem aja karena kesannya ada rasa ketidakpercaya dirian ya yang timbul nanti kalau aku sok kenal sok dekat gimana ya. Betul. Gitu ya. Semua. Nanti kalau aku ngajak ngomong kok kayak gimana. Tapi kan ada nih orang yang baru kenal aja udah langsung Iya, gitu kan. Aku nggak bisa kayak gitu. Oh itu termasuk extrovert ya ketika baru pertama kali ketemu langsung iya benar. Dan aku banget tuh gitu. bener-bener orang yang butuh di dalam rumah sendirian aja atau di tempat sepi sendirian aja. Pokoknya ada kalau sekarang ada handphone ya. Kalau dulu mungkin ada TV lah istilahnya di rumah ya udah diem aja nggak akan kemana-mana. Aku tuh orangnya kayak gitu. Nah kerjaanku berbanding terbalik kan. Yes, betul mungkin sekali. kalau siaran itu tuh kita memang di dalam box yang udah ya udah kadang sendirian atau betul. mungkin lagi ada dialog sama narasumber udah cuman sejam aja gitu. Tapi kan seluruhnya benar-benar sendirian kalau siaran gitu. Nah, gimana kalau nge-MC? Sebenarnya setiap aku nge-MC itu juga selalu nervous sampai sekarang. Ini udah jalan dari 2020 berarti ya, udah jalan 5 tahun ya. Nge-MC itu kayak udah kalau titik balik itu tahun 2020 aku kembali lagi nge-MC itu bener-bener sampai sekarang masih kayak nervousnya bukan main. Aduh bisa nggak ya nanti ya? Aduh nanti audiensnya gimana ya? Nanti kliennya gimana ya? Seneng nggak ya gitu? Itu aku masih mikir kayak gitu. Jadi rasa-rasa takutnya tuh masih ada. Tapi di saat aku udah ongoing gitu rasanya tuh kayak hilang gitu. Langsung kerasukan Iya jiwa rasanya yang dan lain. aku ngerasa itu bukan diri aku ya. Ya, Siapa terusan? Jangan-jangan Jadi ngerasa kayak beda aja gitu. Entah mungkin karena akunya udah memang ada switch buttonnya gitu iya kali mungkin ya. ya. Terus kayak kalau udah di atas panggung atau di depan audiens tuh kayak oh ya udah ini aku yang aku yang lain gitu. Aku bukan aku yang sebenarnya gitu. Jadi udah menanamkan itu. Tapi Mbak Dewi awal masuk radio itu kapan? 2020 kayaknya 2021. Tapi Itu masih kuliah apa Mbak? Udah lulus? udah mau lulus. Jadi itu belum sidang skripsi sih. Belum sidang skripsi, masih nyusun skripsian. Inisiatif apa? Enggak. Jadi memang kan dulu cita-citanya jadi presenter TV. Ya istilah masuk TV lah. Nah, udah apply tuh ke TV-TV swasta mulai dari tahun berapa ya? 2018, 2019 sudah mulai. Tapi aku menyadari bahwa aku orang yang tidak good looking. Oke. Aku menyadari itu. Karena kalau kita masuk TV, aku memahami bahwa good looking itu sangat diperlukan. Looknya ya. Iya benar. Aku tuh udah orangnya adalah big size gitu kan, yang nggak putih, nggak cantik gitu, hidungnya pesek udah pasti gitu. Jadi kayak kok kayaknya susah ya gitu loh. Aku apply di beberapa TV lokal di Surabaya tuh kayak susah banget gitu. Dan akhirnya ada satu radio swasta, dia lagi cari penyiar waktu itu. Oh jadi pertama tuh nggak langsung di RRI ya? Enggak, belum. Itu awalnya aku mencoba terus habis itu gara-garanya dosen aku tuh nge-share lowongan kerja itu tadi, lowongan penyiar itu tadi. Terus aku bilang aku bisa nggak ya gitu, Bu aku boleh nggak nyoba? Coba aja, bilang gitu. Akhirnya aku apply dan ternyata aku interview, dites banyak banget gitu tesnya kan. apa aja tuh? Tesnya selain ngomong ya, karena kan Bener. Nggak ada matematika? karena kan kalau jadi penyiar itu kan kita ngasih informasi kan. Informasi yang kita kutip itu biasanya dari laman-laman online. Kalau dulu mungkin pakai koran atau majalah gitu kan ya. Kalau sekarang kan di handphone kita udah bisa cari. Itu ada searching. skripnya nggak? Ada, akhirnya dikasih sama produsernya waktu itu, dikasih habis itu disuruh nih, ayo kamu dalam waktu 2 menit, karena kan kalau siaran kalau call itu biasanya cuma 2 menit, maksimal 3 menit. Dalam waktu sesingkat itu, satu berita ini harus sudah tersampaikan informasinya. Itu dites kayak gitu dulu. Kayak ngerangkum ya Mbak berarti? Iya, tapi kan kalau dulu memang kita diwajibkan untuk menulis. Semua penyiar, MC, host, presenter itu pasti nulis di awalnya. Dimulai dengan nulis, yaitu nulis apa yang harus kita sampaikan. Kalau penyiar radio ya apa yang akan disampaikan kepada pendengar gitu kan. Ditulis secara singkat dan harus sesuai dengan bahasa tutur ya, bukan bahasa cetak, istilahnya gitu. Jadi Apa bahasa tuh? tutur. Apa bahasa tutur dan bahasa cetak? Ini kan awam nih, kita awam banget nih Bahasa sama tutur itu istilah-istilah bahasa yang kita omongin kayak gini Oh, gitu. oke. Kalau
kamu lihat di mana namanya di berita-berita itu kan bahasanya cetak banget ya, Baku. baku gitu. Tapi bagaimana kita menyampaikannya secara santai atau secara ya kayak ngobrol, karena sistem atau konsepnya penyiar radio itu kayak kita ngobrol sama satu orang gitu. Konsep karena kan kita kan mendengarkan sendiri ya, Yes. telinga kan sendiri, jadi otomatis kita sebagai penyiar bagaimana caranya harus bisa membuat pendengar tuh nyaman kalau dengerin kita siaran, kayak gitu. Contoh Mbak. Langsung masuk. Halo teman-teman. Contoh Hari yang ini gimana saya nih? akan bebas Mbak, monggo, Ah, ya kan? Contoh kalau aku lagi opening Yo, aja lagi, ya. boleh. lagi siaran. Hmm. Hari ini ya. Kalau lagi begini Aku tuh sembayang kayak nih, ngeblank ya. Ayo Mbak, contohin ya kan. Siapkan telinga kalian Iya. guys. Iya, coba ya. Enak ya, aku mah mungkin mau ngrungokne enak suarane. ketiduran nih. Lah iya. Enak suarane. Oke. Ini kalau aku biasa siaran ya, Ya. biasa. 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Gimana kabar kamu? Sehat? Alhamdulillah kalau sehat ya. Karena aku Dewi Anora di sini juga bakal nemenin kamu sampai jam 3 sore nanti. Tentunya bakal update lagu-lagu yang asik, juga informasi menarik buat nemenin aktivitas kamu. Nggak usah kemana-mana, satu lagu spesial buat kamu di siang hari ini, tentunya di Pro 2 FM RRI Surabaya. Jir. Kamu aja oh ya wing ngrungokne ya Juan. Sumpah enak gendeng. Pernah belibet nggak? Pernah, sering bahkan. Apalagi kalau Sekarang pun. Secara sudah cukup tinggi ya jam terbangnya tuh pernah belibet. itu karena kalau kita nggak pemanasan ya. Ya apa pemanasannya? Pemanasannya mungkin kalau secara simpel ya gerakan wajah dan mulut ya, kayak A, I, U, E, O, itu harus. Jadi biar ada peregangan, terus kayak menarik wajah. Dulu kita nyebutnya monkey face gitu kan. Jadi mukanya dijelek-jelekin gitu. Kalau latihan gitu dulu. Kalau udah jelek, Mbak. Piye nek jelek-jelek nih, Mbak? Wis koyo ngene. Kalau udah jelek makin jelek kayaknya. Iya gitu. Jadi biar apa ya istilahnya lanyah gitu kan. Terus ya juga mood itu berpengaruh. Kalau di saat kita siaran sebisa mungkin permasalahan kehidupan tuh ditinggal di luar studio gitu. Jadi masuk tuh udah harus siap untuk jadi penyiar. Tapi konsep studio kalau di radio kayak gimana, Mbak? Kayak gini sebenarnya. Iya? Ya hampir sama, makanya aku nggak pernah asing dengan mic, dengan headphone gitu, cuman kurang mixernya aja sih. Terus ada komputer yang mana kalau di Pro 2 ya, komputernya itu 2. Kadang di radio lain bisa 3, bisa 4 gitu, karena beda-beda kebutuhan. Kalau di Pro 2 memang yang satu sebelah kanan itu untuk songbank, lagu-lagu yang kita play, karena aplikasinya di situ semua. Terus yang kiri ini adalah untuk kita mengisi data siaran, kemudian mencari informasi, WhatsApp dan segala macam di situ. Jadi ya kita multitasking gitu. Penyiar itu nggak hanya Oh, dewe Mbak ngono iku. Dewe, iya. Dewe? Dewe benar. Jadi kita single operate. Jadi benar-benar sendiri. Kalau dulu memang Kayak nek ngene iki manusia iki. nggak ada. Ada itu beda apa ya, konsepnya tergantung konsep radionya. Kalau yang lebih ke news pasti dia memang ada gatekeepernya kan. Ada pengarah acaranya juga karena berhubungan dengan mungkin berita yang terupdate kayak gitu. betul. Tapi karena aku di radio anak muda, ya nggak ada kebetulan gitu. Jadi benar-benar kita single operate gitu. Tapi kalau apa ya? Di radio itu kesalahan itu perihal apa, Mbak? Kesalahan itu perihal Apakah kata-kata. ya anu tadi apa belibet tadi Iya, termasuk kesalahan? belibet, kata-kata juga, karena kita kalau siaran itu ada kata-kata yang harus disaring ya, nggak semua kata bisa masuk. Beda kalau sama podcast yang kayak gini mungkin bisa diedit. Ya. Iya. Tapi kalau siaran kan live, ya kan. Pernah Jadi, keceplosan? dulu sih pernah ya. Ditegur produser bola-balik. Jangan, nggak boleh gitu. Karena kita kan diawasi sama KPI gitu. Jadi ya pasti ada kata-kata yang boleh ataupun enggak. Iya. Mau radio ataupun TV pasti gitu. Sama kalau produk ya, karena kalau nggak ngiklan nih jangan disebut kayak gitu. Kalau mereka nggak pasang iklan di radio itu nggak usah disebut. Iya nggak boleh Nah, itu. Adlib itu apa? Adlib itu sebuah iklan yang masuk ke kita. Sebenarnya kalau dalam konsep adlib sendiri itu kita yang istilahnya bukan ngebacain ya, tapi menyampaikan secara langsung gitu. Biasanya kalau di RRI di Pro 2 kita udah ada naskahnya. Boleh diikutin, boleh diimprove tapi sesuai dengan maksud dan tujuan iklan itu tadi gitu. Jadi dibawakan iklan yang dibawakan secara langsung oleh penyiar gitu, bukan melalui spot atau rekaman gitu ya. Kalau iklan melalui rekaman atau spot juga ada, tergantung keinginan klien sih sebenarnya.
biasanya kan langsung diputar gitu Mbak. Kalau Iya, rekaman ada, gitu. ada, Nah, ada yang kayak gitu. Dan biasanya itu ada jam-jamnya gitu. Dan biasa pengiklan klien itu tuh meminta di jam-jam prime time. Prime time itu istilahnya yang rame didengar sama pendengar kayak gitu. Biasanya jam pagi, sore, Sore. malam kayak gitu. Makanya itu pasti banyak yang ngiklan juga di jam-jam segitu. Jam kerjanya penyiar radio. Kalau di RRI khususnya di Pro 2 itu cuman 5 jam kerja. Siarannya memang 5 jam aja. Shift-shiftan, Mbak. Shift-shiftan dan itu ada 4 shift dari pagi, siang, sore ke malam. Jadi semua dan kebetulan kalau di Pro 2 RRI Surabaya itu kita nggak diplot untuk di program satu program aja, tapi kita harus semuanya running semua all program jadinya. Kalau malam nggak dapat bis. Nah, itu dia. Itulah fungsi punya pacar. Bisa. Itulah fungsi Kok punya ngerti ya pacar. awakmu? Kita kan bestie ya, Iya, Say. bestie ya. Udah tahu lah. Iyalah. Pasti ya. Tapi kadang aku juga tidur di studio. Oh. Iya? Iya, kadang. Saking cintanya aku sama berdua. Iya, kadang aku daripada pulang mending tidur di studio. Udah berapa tahun Mbak berarti yo? Mau jalan 4 tahun kalau di RRI. Gitu. Tapi kalau dalam konteks siaran mungkin udah 5 tahunan kali ya. Gitu. Tapi kalau penyiar itu apa ya hitungannya? Kontrak apa gimana? Sebenarnya kalau di situ kontrak. Kontrak ya. Kontrak. Aku masih kontrak, tapi bisa juga kalau kita ngedaftar menjadi ASN itu bisa juga gitu. Cuman selama 4 tahun ini aku masih anak kontrak banget. Gitu. RRI itu instansi. Iya, instansi pemerintah. Jadi kebetulan. kalau yang pegawai tetap di situ berarti udah ASN ya. Iya betul. Berarti sing melu tes ngono iku yo. Iya betul, Iya, bisa. heeh. Aku setiap tahun ikut tes kok, tapi kurang beruntung. Belum rezekinya. Belum rezeki. Tapi anunya apa, Mbak? Jabatannya yang Jabatannya kalau jadi ada 2 kan kalau sekarang, ada P3K sama PNS gitu. Jadi ya kalau memang daftarnya lagi di session P3K ya udah masuknya sebagai P3K sama nanti. Tapi ya siaran juga. Ada yang siaran, ada yang jadi reporter, tergantung jurusan ya. Maksudnya ijazahnya sesuai waktu daftarnya seperti apa gitu. Kalau misalkan media cetak, itu kan beritanya didapat dari wartawan tuh. Iya. Kalau radio, RRI kebetulan ada reporternya. reporter ya? Ada, sama. Namanya reporter? Iya. Atau wartawan juga? Reporter ya? Iya, mereka juga keluar-keluar untuk mencari informasi dan kita juga punya kanal berita juga gitu. Makanya teman-teman penyiar itu nggak kesusahan untuk mencari berita karena kita juga udah punya kanal sendiri gitu. Udah itu ya terstruktur ya? Sama istilahnya kita nggak hanya siaran aja, kita ada podcastnya, ada YouTube-nya juga, kemudian juga iya ada kanal berita, semuanya komplit sebenarnya. Nanti gitu. dipromoin juga di sini. Boleh, sekalian. boleh. Ntar ada sesi promo Boleh, kanal boleh. beritanya Iya, Mbak boleh. Dewi. Tapi Mbak, aku penasaran nih ya. Sorry yo. Pernah capek ngomong nggak, Mbak? Yo merasa capek loh, Mbak kan masih 4 tahun yo. Iya Iya kan? Kalau dalam kondisi istilah capek sama profesi ini ya enggak, belum. Tapi kalau di saat mungkin suatu ketika gitu, aduh aku lagi pegel, lagi males sih guys aja nih siaran Ya, gitu apa ada gitu. Kamu lakban? Enggak sih. Enggak ya? Nah, ini fun fact aku juga ya. Walaupun kayaknya kalau lagi off air gitu, lagi lagu gitu, ngerasa lagi capek banget. Tapi di saat udah mulai on air, kita udah mau call gitu kan, kayak udah hilang itu rasa capek. Tapi nanti kalau udah lagu lagi balik lagi udah kayak lemes ya, Jadi capek berarti gitu. mungkin penyiar itu dibutuhkan untuk mereka punya skill switch button ya? Iya bener, aku juga ngerasanya seperti itu Harus sih. ada switch buttonnya ketika Biasanya kan itu kan, Mbak. Apa? Ada adrenalin sendiri kan? Ketika wis ngomong gitu kan, wis Iya benar. langsung ono Bener. tenagane dhewe kan. Iya Mbak? benar, Ono ada pejabat. tenaganya sendiri gitu. Jadi kayak udah ngerasa mungkin kalau capek secara pekerjaan gitu ya, enggak sama sekali karena ini adalah salah satu pekerjaan yang aku mau gitu. Orang tua aku tuh nggak setuju sebenarnya aku jadi penyiar. Di saat aku masuk ya tadi yang aku cerita bahwa masuk radio pertama itu aku masih kerja di salah satu kantor perusahaan apa ya retail lah istilahnya gitu. Mamaku tuh lebih memilih udah di situ aja, fokus di situ dan segala macam ya memang agak gede gitu kan gajinya. Iya. Tapi aku itu nggak passionku, aku pengen kerja dari passionku yang bisa menghasilkan uang kayak Jadi gitu. apa, Mbak, pas di kantor itu? Aku jadi customer service. Loh, tapi kan yo ngene juga. Enggak, Iya. tapi lebih ke chatting Oh. gitu. Dan itu istilah customer service merangkap marketing ya. Jadi sebisa mungkin harus Pisan promosi bisa. iya, kalau bisa closing lah gitu 1-2 gitu, kayak gitu. Cuman memang terlihat aku kerja di situ udah bisa ngaturin konten, terus juga voice over waktu di kantor itu udah terlihat seperti itu juga gitu loh. tetap menjalankan passionnya. Gitu. Itu apa ya? Aku dan mama tuh udah sempat debat banget perkara aku akhirnya memutuskan untuk di radio aja gitu kan. Karena ngerasa
cari kerjaan yang bisa benar-benar menghasilkan uang. Sebenarnya aku debat sama mama itu bukan hanya karena dari kerjaan, tapi dari masa kuliah. Masa kuliah itu aku sempat kuliah di Jogja kan. Aku minta kuliah di situ, mama. Di mana, Mbak? Di ISI. Ini malu banget kalau aku ngomong karena aku nggak lulus di situ. Gak apa-apa. Tapi aku Lulus karena apa? karena sebenarnya ada konflik keluarga aja yang yang mengharuskan aku nggak Apa bisa deh karena meninggalin. mantan Enggak sih, sebenarnya ada dari konflik. pacaran, pedot. Enggak, Ya wes aku melu. karena konflik keluarga yang mengharuskan aku untuk pulang bisa ngejaga mamah gitu aja sih sebenarnya. Diisi ambil apa? Teater lagi-lagi gitu. Tetep Tapi seni ya. oh, ya wis, Isi itu berarti memang seni bos. Iya. ese seni, masa ese Iya sih. Iya, aku tuh mungkin bisa dibilang bisa dibilang tuh introvert, tapi aku banci panggung dari kecil. Tuh, kontradiksi banget Iya makanya. karakter orang ini. Tapi kalau dulu tuh waktu kecil kalau nggak yang dijorokin dulu sama mama, ayo nyanyi gitu. Aku ada aslinya pengen ya, Mbak. aslinya ya? aku pengen tapi sik wedi ngono lho. Iya nggak yo. Tapi sama mamaku, ayo bisa gitu. Ya wis lah. dulu tuh kan kalau lagi ulang tahun gitu kan diundang ya sama teman-teman, terus kan kayak badutnya tuh ayo siapa yang mau nyanyi gitu, aku tuh maju mundur tapi mamaku tuh ngerti, ayo kamu mau nyanyi kan, ayo nyanyi gitu, akhirnya nyanyi gitu, sampai pernah berantem sama temanku yang ulang tahun, dia pengen nyanyi juga nggak aku bolehin, udah aku aja gitu loh yang nyanyi. Ya ini ya sosok penguasa circle ya guys. Udah kelihatan ya. Nanti akan ada fun fact yang linear sama hal ini. Iya bener. Bener banget. Tapi ya Mbak balik ke tadi ya, kok akhirnya mamah bisa luluh? Aku meyakinkan sih bahwa kerja Apakah ini tuh dengan martabak? mamaku nggak bisa disogok sama martabak lagi. Kuaci mamaku sukanya kuaci, iya kan. Sebenarnya setelah mungkin melihat jam kerja, dimana kalau di kantor kan kayaknya office hour ya, 8 ketemu jam 5 gitu. Betul. Kan. Nah terus aku di saat aku di radio, loh kok udah pulang jam segini, loh kamu nggak kerja loh kok ini nggak masuk gini, pokoknya ngerti jam kerja ternyata nggak sepadat Saklek itu ya, nggak sesaklek itu. Terus ditambah aku merintis MC lagi. Kalau dulu waktu SMP dan SMK mungkin udah stuck di sana aja gitu kan ya. Terus aku kembali lagi MC, terus aku bilang, aku selain penyiar juga aku nge-MC mah. Jadi nanti aku ketemu orang, ngurusin acara orang, handle acara orang kayak gitu. Terus mamaku melihat, oh duitnya gede yo ngono untuk MC ya. Untuk MC, oh duitnya gede yo ngono. Ya, alhamdulillah sih kalau rame setiap bulannya gitu kan. Dari situ akhirnya mama, ya udah deh kayaknya emang dasarnya aku juga batu kan, akhirnya mau dikasih tahu kayak gimana pun tetap nggak bisa. Bahkan sekolah pun mamaku tuh nggak ngebolehin aku ngambil jurusan itu ya. Waktu itu aku sekolah ngambil jurusan dulu multimedia namanya. Namanya multimedia. Nggak dibolehin. Mamaku pengennya tuh kesehatan atau perawat. Disuruh gitu. Aku bilang, Ma, anakmu ini bodoh masalah fisika, kimia dan matematika, jadi nggak cocok kayaknya kalau harus ke situ gitu. Jadi udah ada pertentangan sebenarnya dari zaman sekolah sama mama. Pasienmu gitu. pusing sih. Iya kayaknya pusing gitu kan. Makanya kalau aku nurutin apa kata mama, kayaknya udah nggak akan kerja di mana-mana deh aku ini gitu. Iya ya Mbak, tadi infusnya segini. Iya, dijelasin. Ini ya, nanti Product obatnya di knowledge. sini ya Mbak. Iya malah Turun. malah nggak sembuh itu. Pasien ini keturun. Capek bener. Pasiennya nggak sembuh malah makin sakit kayaknya dia gitu. Tapi ya Mbak yo, kan penyiar, terus MC juga. Iya. Itu gimana Mbak? Nge-manage waktu nih jenengan? Alhamdulillah. Apakah yang radio pasti diduluin atau? Oh iya, pasti aku mengutamakan di Pro 2 di RRI karena memang aku udah kontrak dari awal bahwa kalau sudah di RRI ya sudah RRI yang harus dijadikan prioritas begitu kan ya. Tapi bersyukurnya dalam hal jadwal kan setiap bulan ganti. Dan bersyukurnya produser aku Mbak Sasa baik hati banget begitu untuk nggak apa-apa semua penyiarnya di situ bisa request jadwalnya. Yang penting adil lah, istilahnya benar-benar dibikin adil. Jadi ya tetap kita request. Jadi kan karena setiap bulan aku udah tahu nih bulan depan aku harus kemana gitu. Nah jadi aku udah bisa ngeplotin nanti tanggal ini aku minta shift ini ya atau enggak libur atau gitu. Udah terjadwal istilah gitu. Jadi aku nge-manage-nya dari situ. Bahkan terkadang
job dadaan yang mungkin hamin seminggu datang, kalau tanggalnya pas, kalau memang itu rezekiku, aku selalu bilang kalau itu memang rezekiku pasti pas gitu. Jadi biasanya kalau yang dadakan, Mbak untuk tanggal ini aku cek jadwal, oh ternyata aku masuk malam, acaranya pagi, oh bisa nih gitu. Jadi aku ambil, pasti gitu. Tapi untuk MC sendiri Mbak Yo, pasti sendiri, apa kadang ada tandem? Biasanya kan kalau MC kan tandeman, ngono-ngono gitu Mbak. Sejauh ini aku masih sendiri karena memang nggak kepaket tandem gitu ya. Tapi kalau ada klien yang minta, aku boleh nggak minta 2 MC? Nah aku biasanya nyariin mau cewek atau cowok kayak gitu. Atau mungkin kalau aku ikut WO-nya udah karena itu nentuin karena biasanya klien ya, Mbak aku pengennya 2 ya MC-nya gitu, nanti udah ditandemin gitu. Jadi aku nggak punya pasangan yang udah pasti akan tandem gitu, nggak punya. Gitu, tapi ngeklopin sendiri gimana Mbak? Kan susah ya. Susah yo. Nah, itu gimana ngeklopinnya? Sebenarnya apa ya istilahnya, kalau kita jadi MC terus tandem itu mereka pasti udah paham. Kalau memang yang belajar dari public speaking itu pasti paham bagaimana caranya nyautin dan nimpalinnya tuh kayak gimana. Gak kayak kita. Gak kayak kita. Itu pasti udah paham, dan itu kita harusnya di saat mungkin GR atau mungkin di saat kita mau prepare mulai acara, kita udah bagi plot, nanti di bagian ini aku ya, ini kamu, terus nanti kita barengan yang di sini gitu. Terus mungkin di saat kita ngobrol yang tidak sesuai teks ya, nggak by teks, itu mungkin ya sebisa mungkin kita pengertian, oh ini dia lagi ngomong nih, berarti aku harus diam dulu, nah butuh timpalan nih, aku harus nimpalin nih, kayak gitu. Ada nggak kejadian konyol waktu nge-MC? Misal nang apa? Wedding. Ijab, salah nyebut nih. Iya, aku tuh pernah menyebutkan, jadi dia tuh harusnya yang menikahkan itu ya, ini sebenarnya aku nggak tahu ya kesalahanku atau kesalahan WO-nya, tapi aku tanya sama WO-nya, Mbak, ini yang menikahkan bapaknya kan? Iya, bapaknya, karena bapaknya udah duduk tuh di sebelah penghulu. Ternyata yang menikahkan penghulunya. Karena ternyata bapaknya nggak pede gitu loh. Cuman memang nggak ada follow up lagi ke aku. Oh mungkin gitu. Awalnya memang bapaknya ingin menikahkan, tapi gitu. Aku nggak pede. Iya. Terus pas Mbak Dewi apa? Inilah bapaknya. Luwe. Iya. Kok akuin. Jadi kan kalau lagi akad nikah tuh kan aku apa ya, perangkat akad nikahnya aku sebutin gitu kan, ada penghulunya siapa, saksinya siapa, terus yang menikahkan siapa gitu. Bapaknya memang udah duduk di situ. Jadi aku berpikiran, oh bapaknya yang menikahkan, tapi WO-nya juga bilang iya yang menikahkan bapaknya. Nah, pas sudah aku serahkan ke penghulu, ternyata mereka kayak apa sih namanya, bapaknya ditanyain, Samen mau nikahin atau saya aja gitu, penghulunya aja gitu. Loh, kok jadi penghulu gitu nih. Ya semoga itu menurut aku sih ya agak fatal, tapi nggak terlalu fatal banget lah istilahnya gitu. Mungkin hanya miskomunikasi. Yang nikahin siapa? Ya, tetap penghulu. Tetap penghulu. Wis yakin Pak. Mungkin di sana juga, mungkin mantannya juga bingung ya, si cowoknya udah bingung juga, loh kan ini kan penghulu gitu. Tapi ya aku nggak dapet informasi itu gitu. Miskom sebenarnya. Tapi ya it's okay lah, nggak apa-apa gitu. Mbak Dewi nih sering nge-MC-in apa Mbak? Yang paling sering? Yang paling sering itu adalah wedding sebenarnya, wedding dan juga lamaran gitu. Tapi kalau ada acara di luar itu bisa juga gitu. Ulang tahun? Oh ya, Sweet 17 tuh sering. Sekarang anak-anak Gen Z ya. Kalau Sweet 17, wow, acaranya besar-besaran. Berkah lah ya untuk jenengan ya. Alhamdulillah berkah. Makanya aku bilang nggak apa-apa Sweet 17 dirayain, pasti butuh MC-nya aku aja gitu. Anak-anak ulang tahun? Bisa. Tapi pernah nggak Pak? Belum sih. Kalau anak kecil belum gitu. Paling sepengalaman Mbak Dewi ya. Paling berat nge-MC-in apa Pak? Nge-MC-in paling berat itu corporate ya sebenarnya, karena kita harus tahu produk knowledge-nya juga gitu kan ya. Terus VIP-nya. Iya, VIP-nya juga. Aku tuh fun fact juga, aku orang yang bukan nggak suka tapi harus suka gitu ya. Kalau nge-MC yang formal, misalnya corporate, kemudian corporate yang bener-bener formal gitu ya, gathering yang bener-bener formal, itu tuh aku kayak nggak bisa, karena aku pembawaannya aku begidasan gitu tadi loh. Karena pembawaannya kayak dar-dar-dor-duar, jadi kalau harus di style untuk, karena kan kalau corporate bener-bener
anggunli, agak kalem, Formal. banget. Itu aku kayak terkerangkeng ya istilahnya. Kayak dikerangkeng Kayak ada yang banget. ngikat ya, Mbak, Iya, ya? bener. Jadi kayak susah Lepaskan banget. Lepaskan aku. Jadi bukan diriku. Bahkan dulu waktu SMK tuh aku kebanyakan MC-nya konser kan. Karena sekolahku tuh sering ngadain konser besar-besaran yang datengin. band-bandan ngono Iya, ya, Mbak, ya? band-bandan Pensi. pensi ngedatengin artis-artis ibu kota kayak gitu dulu itu. Aku dulu pernah MC-in Kotak, Zigas, terus Salma Salsabil tuh dulu dia masih di bandnya dia dulu waktu kecil karena dia ikut Masih belum idol ya? Iya belum idol karena dulu ikut festival band sekolahku jadi dia menang gitu kan. Jadi manggung di Sekolahmu apa, Mbak? jangan kalau sekolah jangan disebutin Jangan ya. ya. Aku karena ada something sih jadi aku nggak bisa deh kalau itu. Bahaya ini nanti Bahaya. buzzer. Jangan takut nggak diakuin aja sih aku. Takut nggak diakuin sebagai lulusannya gitu. Dir. Parah ini berarti case-nya nih, parah. Iya, takut kayak nggak dianggap aja tapi nggak apa-apa sih. Aku masih mengakui untuk itu sekolahku gitu. Karena aku juga mendapatkan pengalaman yang banyak di sana gitu. Tapi nih kalau misalkan nih waktu kamu lagi bad mood, bad mood, wes. Tapi bad mood-nya Mbak Dewi sendiri kenapa Mbak biasa nih? Urusan apa? Cowok sih biasanya. Ya nih berarti kalau berantem sama pacarnya terus terpaksa harus tetap bekerja gitu tuh ya apa yang kamu lakukan untuk tetap bisa Apa ceria? siaran gini ya pemirsa. Bahkan itu kalau aku siaran malam ya kan kalau malam tuh kita ada topik yang lebih ke curhat, sesi curhat, deep talk gitu kan ya. Biasanya aku topik sesuai dengan perasaanku. Ada perasaanku lagi kacau permasalahan apa gitu aku bikin topik. Jadi seenggaknya kan dari pendengar ada yang curhat juga sama juga kita bisa ngobrol juga gitu kan. Tapi kalau lagi nggak curhat begitu ya terus harus siaran lagi bad mood ada masalah berantem atau sama kerjaan yang lain gitu kan ya ono gak tepae ngono biasanya aku sebisa mungkin mencari hiburanku sendiri. Biasanya hiburanku tuh nonton mungkin YouTube ya terus juga YouTube yang lucu makanan manis gitu craving sweet. Iya Kak terus juga mungkin kalau dulu coklat banget ya anaknya makan coklat tapi kalau sekarang tuh lebih ke es krim jadi kayak suntuk dikit es krim pusing dikit es krim kayak gitu. Tapi curhatnya jenengan ke siapa Mbak? Apa ke beliau? Iya ke dia kadang ke dia gitu ya kadang aku orangnya nggak pernah curhat ke siapa-siapa Kalau sama-sama pusing ya sering pusing kok. sama jadi setelah aku curhat dia yang curhat juga Gantian. Akhirnya pendengar gitu. iya sama-sama pendengar kita akhirnya terus mencari solusi nggak ada solusinya kita nggak punya solusi gitu curhat nggak pernah curhat ke siapa-siapa sih aku orangnya mendem banget Bahaya sih. bahaya itu Iya bahaya. iya bahaya kalau orang yang suka mendem sendiri itu agak sedikit bahaya makanya itu yang selalu apa ya diingatkan sama teman-teman salah satunya dia itu mengingatkan cerita aja curhat aja gitu tapi padahal kadang aku Dia orangnya juga suka. mendem biasanya. Dia dipendem dulu, nanti kalau udah agak full baru cerita gitu. Kalau nggak gitu diselesaikan dulu permasalahannya dia baru cerita. Dia tipikalnya gitu. Kayak kenal sama siapa, masalahnya udah selesai, dia baru cerita. Kan kita nggak bisa ikut eksekusi kan? Padahal kita pengen bantu eksekusi padahal. Tapi ya back to mundur dikit ya Mbak ya. Dulu kuliahnya jurusan apa Mbak? Jurusan akhirnya ambil kuliah lagi jurusan ilmu komunikasi. Balik lagi sesuai Sesudah isi itu sesudah kesini isi, ya kan. balik lagi aku mikirnya tuh gini aku harus cari kampus jurusan yang nanti bisa membuat aku bisa jadi seorang presenter TV atau MC dulu aku mikirnya gitu terus sempet salah ambil formulir di salah satu kampus ya kan jadi dia itu teknik komputer jurusannya aku ngiranya dia bukan teknik tapi itu ilmu komputer aku ngiranya itu sama kayak komunikasi ternyata beda gitu akhirnya aku Lebih ke komputer. iya cancel lah nggak jadi terus akhirnya ketemu di kampus aku ilmu komunikasi itu yang bisa disambi kerja aku gitu nyarinya Sejak semester awal kenal Mbak Fitri? oh kenal banget tapi kayaknya dia mengenalnya hanya apa sih dia nih, Fun fact. Oh pernah musuhan dulu. Loh, bukan pernah musuhan. Dia dimusuhin satu kelas. Kenapa Mbak? Dia public enemy. Apakah Anda senyebelin itu? iya kayaknya Nih, sudut pandang dari pendengar ya. Iya, yang iya. tidak pernah melihat langsung. iya Iya sih. Sudut pandang pendengar. Jadi Ini kok ngerti?
Iya dong. Dia tuh ngerti semuanya ya kan. Aku tuh ngerti semuanya soalnya dulu temennya mereka, aku kenalnya mereka gara-gara pernah deket sama seseorang. Nah, itu. Jadi Yang itu tuh. ya itulah. Hah? Mantannya dia teman kita. Makanya kita jadi Iya. Jadi Ayo langsung. itu. Nah, kalau diceritain dia ini udah kelihatan kan, dia orang tipe-tipe orang yang sangat vokal, terus habis Ya. gitu menyampaikan. Nah, banyak yang tidak suka dengan sifat dia itu karena dianggap terlalu mengatur, ikut campur, menyebalkan, sok-sokan. Kebuan ya. Iya, ngomong. Maksudnya baik mungkin ya, tapi pada saat itu penerimaan teman-teman satu kelas ini berbeda. Terus ada framing-framing khusus dari beberapa oknum yang Termasuk semakin dia? memperburuk. Enggak, Enggak dia ya, dia? enggak. Emang iya. Dia enggak kena, dia kena framing, tapi bukannya nge-framing. Iya, iya, Dari benar-benar. dari pendengar ya, dari yang aku kan yang diceritain kan. Iya benar-benar. Kamu ceritain siapa? Ya mantan. Ya apa lagi? Iya 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 iya. Iya iya iya. Gitu. Ayo lanjut Pak. Seru ini. Nah, ya udah. Terus ya udah pada akhirnya ya aku udah nggak sama, ya pernah sempet selek kan dia sama itunya. nah ya apa ya ini Iya sih. sama cewek barunya mantannya dia Iya. gitu loh. jadi kan aku masih pacaran. Ya. Nah, cowokku tuh selingkuh sama temen dia. aduh awalnya dia. awalnya akhirnya aku berkenalan gini. Iya. Ya. Bingung aku. Ya kan? Heeh. Nah, ceritanya dia jadi nggak disukain sama satu kelas itu juga mungkin gara-gara hal itu, karena dia mengingatkan temannya untuk jangan sama dia udah punya pacar Iya. gitu. Malah aku dimusuhin Yes. gitu. Tapi yang kamu ingetin dulu itu Mbak, sekarang di mana? Nggak tahu, Nggak tahu nggak ada ya. suaranya, nggak terlihat. Terakhir kita tahu mereka sudah bertunangan ya. Sudah bertunangan itu udah jauh banget, udah Udah 5 tahun yang lalu 2021. Sekarang wis lost contact. Kelas berarti. kontak banget. Jadi memang ini mungkin Jir aku gibah jir. ini untuk teman-teman Lowo ya, Ya. Kelawar Ubara. Silahkan klarifikasi. Memang siapa suruh milih komtingnya aku gitu kan, gak ada yang nyuruh loh. Iya, Saat- komtingnya kan emang ngono ya Mbak ya Iya kan, harusnya. ya aku mau menjadi komting yang baik lah untuk teman-teman. Ya. Dan memang aku terlihat di sana. Aku menyadari akhirnya saat sudah disadarkan oleh teman-temanku yang sekarang itu, kamu terlalu ambis banget sih dulu jadi anak gitu kan. Sok-sokan. Iya, aku mikirnya gini, karena dulu saat aku masuk teman-teman aku tuh usianya di bawah aku semua. Masih jauh di bawah aku karena aku jeda 4 tahun ya, jeda 4 tahun terus kuliah Kuliah lagi lagi, ya. gitu kan. Jadi aku tuh ngerasa tua sendiri walaupun ada juga yang lebih tua ya kan. Tapi aku ngerasa aku yang bisa memimpin kayak gitu loh. Nah, harusnya pemimpin itu kan diikutin Iya. gitu. Tapi ini anak-anak bandel, nggak ada yang mau ngikutin gitu. Jadi ya kesannya terlihat aku ambisius banget gitu. Sebenarnya aku juga mau mengarahkan ke hal-hal yang baik juga, Betul. sesuai dengan pengalaman. Mungkin di saat itu caraku yang salah gitu. Dalam hal apa Mbak ngarahin itu? Apa ya perkuliahan toh Iya, apa? perkuliahan. iya tentang perkuliahan. Awalnya Perkuliahan. tentang perkuliahan. Jangan gitulah, kalau mau kuliah yang bener itu ya gini. Dulu Tugas-tugas satu juga. kelas sama mantan ini juga. Oh iya, satu kelas. Terus perkara maksudnya kan aku juga kadang dosen tuh apa-apa diserahin ke komting Betul, kan. betul. Nah, terkadang ada sing dablek kayak nggak ngumpulin tugasnya. Oh iku sing gare musuhan paling Mbak Iya. ya. Pas sampean nagih-nagih ya Terus kan. kadang tuh mahasiswa tuh juga gini, kalau semuanya udah dibantu, kadang mereka tuh nggak mau ngebantu kita juga sebagai komting gitu loh. Padahal kita juga butuh dibantu gitu kan. Terus habis itu kalau dalam segi pertemanan, akhirnya itu mengaruh ke dalam segi pertemanan. Jarang ada yang mau berkumpul dengan saya, jarang ada yang mau ngajak nongkrong gitu. Ngawur rek wis tuwek lho kira. Iya benar. Iya. Sangat dihindari. Iya, aku Kok kancani hari ini? Gue gak ngerti. Jadi bener-bener aku tuh sampai semester berapa ya? Baru kerasa tuh semester 3. Teman-teman tuh ngejauh banget dari aku. Aku akhirnya gabung sama kelompok yang underrated banget gitu loh, kayak Kasian. ya Allah mati aku gitu. Jadi akhirnya aku yang ngoyo untuk kerja gitu kan. Padahal aku tuh pengen banget punya kelompok yang bener-bener Saling support. gitu loh. Ternyata yang saling support itu menjauh semua, udah bikin kelompok sendiri. Ih, kurang ajar nih anak-anak gitu. Ya udah akhirnya Tuh bisa konfit ngomong tuwek kon.
Jadi ya udah dari situ aku mulai ya udah aku jalan sendiri aja. Tapi aku mempercayai bahwa keambisanku ini juga bisa membawa ke titik yang lebih baik loh, kayak gitu. Terbukti kan kayak gitu. Tapi kok iso akhirnya baikan sama geng-geng. Iya. Aku nggak pernah tahu kalau mereka tuh nggak sesuka itu sama aku. Tapi nyadar kan? Nggak nyadar sebelum mereka cerita. Nah, Karena setelah kita nggak tahu awalnya karena tugas apa ya, kita kelompok bikin film, jurnal. Iya, bikin berita Berita. dan segala macam itu kayaknya butuh. yang kalian liputan itu butuh loh. 6 orang. Nah, 6 orang, kok 5 ya? Oh iya 6 ya, 6 orang, bener-bener 6 orang yang dibutuhin. Awalnya itu aku sama Rijal, ya kan? Aku sama Rijal, terus Rijal ngajak Vega, ngajak Dani ngajak Pak Pol ini tadi karena si Pak Pol ini juga sama. Dia karena Nggak pernah kuliah. nggak pernah kuliah, Nggak pernah masuk tugas kuliah. nitip terus, absen nitip terus. Nitip kayak siapa gitu. Mbak kalau boleh Aku. tahu? Oh, oke. Jadi Pak Pol tuh kayaknya harus berterima kasih sama aku Oh. gitu loh. Jadi benar-benar ya udah diajak aja. Terus si satu ini ngikut gitu kan ya. Ini tambah satu tuh Fitri, dia belum dapat, nggak tahu karena belum dapat itu karena apa aku juga nggak tahu. Dia akhirnya gabung sama kita. Ya udah dari situ kita benar-benar aku udah nggak mempeduliin anak-anak yang lain karena tuh udah semester berapa ya? 4 kalau nggak salah semester 4 jadi kan Terus tugas-tugas sendiri-sendiri. Sebenarnya aku menyadari bahwa ya kalau kuliah itu sendiri-sendiri sih istilahnya, mempertaruhkan nyawa kita kan gitu, nilai-nilai kita sendiri gitu. Akhirnya ya udah aku fokus sama kelompokku aja. Dari situ kita semakin deket, sering kumpul, sampai mau bikin usaha bareng, bikin sidong ngono kan. Jadi udah banyak lika-likunya. Terus kemudian entah semester berapa sebelum skripsian pokoknya sebelum KKN bahkan sebelum KKN kayaknya habis KKN gak sih? Mereka tuh cerita ya tentang itu tadi. Yo, sakjane aku kok gak seneng beko. Fitri tuh juga senengannya ngerasani aku jadi Dewi ku ya apa sih ngene. Aku iya tare aku. Ya aku rasanya kayak ono isine, ono malune ngono ya. Tapi ya opo ya memang aku kayak gitu orangnya gitu, terlalu ambisius banget kayak waktu itu gitu. Terus akhirnya dari situ ya udah aku diingetin lagi sama mereka bahwa ayo moodnya diatur. Aku orangnya mood swing banget gitu, mood swing, gampang emosi, terus juga orangnya meledak kalau udah emosi. Habis itu ya itu tadi suka ngatur dan segala macam ya itu. Terus saya diingetin sama 5 orang ini teman-temanku ini. Kelahiran bulan apa, Pak? Tanggal berapa? November. Aku Sagittarius November. Perfeksionis. Nah itu bahkan itu terjadi juga ke cowok aku yang sekarang ataupun yang dulu ya. Yang sekarang pun jadi Mau diatur ya sekarang ya? sedikit mau sedikit enggak kadang. Kalau menurut dia terlalu mengganggu privasinya dia nggak mau. Tapi aku ngatur kayak mulai dari ngatur. segi penampilan iya. Walaupun aku tuh selalu menanamkan begini bahwa mungkin kita nggak cantik, kita nggak ganteng, tapi kalau penampilan oke, wangi apalagi gitu kan, Well dressed lah. Iya, dihargain orang sih gitu. Kebukti dia aku dan Nadine Iya. ganteng dari wong-wong loh ya Lebih kan. rapi. Lebih rapi gitu. Dulu dia berantakan banget, anak rebel istilahnya. Aku juga anak rebel. Aku terbentuk menjadi orang yang rapi kayak gini tuh karena masuk dunia siaran juga gitu. Wis Dunia di MC. anu ya Mbak ya? Iya benar. Akhirnya ngatur juga terus dalam segi mencari side job juga. Aku selalu ngingetin side job apapun tuh boleh asal benar-benar menghasilkan. Kalau nggak menghasilkan nggak usah, ditinggal aja gitu, nggak guna. Karena kita hidup cari uang kan, cari uang untuk melanjutkan kehidupan gitu. Tapi pacarnya Mbak Dewi yang sekarang itu di dunia yang samakah apa? Di dunia yang sama, sama-sama penyiar juga, satu kantor, satu studio. Sir, cinta lokasi. Iya bisa dibilang Tiba, cinta lokasi. Tiba Tapi bujang ya. Bujang dong, beda. tiap hari ketemu dong. Tiap hari ketemu ya kalau nggak tentu sih karena kadang dia libur aku masuk, kadang masuk Beda sih. beda shift gitu. Pacarane wong penyiar iku piye Mbak? Sorry iki. Apakah api-apian intonasi? Aku sudah makan ya. Enggak, malah kita lebih adu mekanik ya Lah iya, sebenarnya. makanya. Nah, si cowok aku tuh orang yang haus validasi banget. Kamu harus memvalidasi bahwa aku tuh keren masalah ini gitu. Kamu gitu. nyuapin egonya terus berarti? Iya benar, aku juga iya diiyain aja gitu. Orang yang haus validasi ketemu sama orang perfeksionis. Iya benar-benar. Jadi kalau kita lagi tandem kadang kan di Pro 2 itu ada momen-momen tandem ya, ada siaran tandem itu di sore sama malam. Nah, kalau kita lagi pas jadwalnya ditandemin, ya itu dia yang paling sok-sokan, aku cuma nyapuin. show off. Iya benar-benar. Ya udahlah, diikutin aja gitu. Orangnya gitu sih. Berarti sing ngalahan jenengan. Iya, aku yang lebih ngalah sih akhirnya. Umurnya kan? Tua aku suka berondong. Bab.
Iya kan. Oh iya ini Iya, juga dia Mbak. berondong, dia berondong. Kebetulan yang kali ini aku berondong, sebelumnya ya seumuran paling tua kayak gitu. Bedanya apa Mbak? Ya apa iku mau tak? Enggak, bedanya kita harus ngemong sih. Padahal Bukannya capek Mbak ngomong kuwi. iya bener, tapi padahal kadang-kadang kalau cowokku ini masih bisa ngemong aku juga gitu. Kadang dia ngemong, kadang aku yang ngemong juga. So-so lah. Selisih berapa tahun? 5 tahun. Gendang. Kak, aku baru tahu sih. Serius aku baru tahu sih. Oh iya tahu. Fitri Aku nggak baru pernah tahu. cerita? Enggak pernah 5 cerita tahun, 5 gap, tahun. gap umurnya. Iya. Iya bener. Ya gak apa-apa sih. 2000 gak apa-apa sih. berarti deh. 2001. Bener-bener. Anaknya memang kelihatannya bahkan lebih tua dia kalau dilihat dalam fisik ya, ya kan? Iya kan? makanya. Lebih tua dia, tapi secara usia tua aku gitu. Berarti Mbak Dewi 96. Iya, 96. 96. Gitu. Anak 96 nih, Bos. Milenial terakhir ya kan? Aku 95. Oh, Ya. seumuran lah kita ya. Kita kan? seumuran Mbak Dewi. Siapa sih lu? Bukannya apa, sama kayak 98 aku. Oh, 98. Ya. Berarti Sama kayak Rijal ya. 97. Yang kayak Rijal ya. Oh, iya iya sama. Siapa Mbak Rijal iki? Rijal itu geng kita. Teman mereka. Jadi geng Oh. geng kita itu Moro-moro Rijal. Lah iya. Mirip Ajis. Oh sing iki ta. Iya, yang mirip Ajis. Mirip tambah karo manusia iki. Iya benar Mirip. benar. Makanya dia ngasih tahu foto. Iya ya. Mirip kok. Mirip ya gitu. Mas Ajis, Mas Ajis. Pasaran. Kita tuh satu geng isi 6 orang namanya Langgeng Family. Insya Allah langgeng pertemanannya sampai kapanpun gitu. Grup BA yo langgeng. Langgeng Mas Yo. Isinya berapa orang Mbak? 6. Isinya 6 orang. Yang pernah jatuh cinta bab? Bahaya kalau tuh ojo rek. Ojo, Rek. ojo, Gak, Ojo rek. yo. Bojone koncoku rek. Iya. Sarno, ojo, Aku rek. improve rek, iku mau rek. Aku mang anu. Yo silakan lanjut ke fun fact selanjutnya. Punya banyak nama sampai terakhir ganti nama biar Saya berarti emang dulu sering sial Mbak, apa piye? enggak. Namanya sekarang kan nama panggungnya Dewi Anora. Dewi Anora. Nama asli sekarang. Nama asli sekarang tuh bukan itu sebenarnya. Nama asli sekarang. bukan Dewi Anora. Ada nama yang saat aku tahu kenapa nama itu dikasih ke aku sama kakek nenek dan keluarga aku. Bahkan keluarga besar nih yang ngasih nama itu. Itu untuk istilahnya mengingatkan aku katanya supaya di saat kamu lahir mama sama ayahmu gitu. Aku tuh adalah broken home guys. Jadi aku broken home, iya kan. Dan permasalahan itu terbawa ke nama aku gitu loh. Oke. Jadi aku disuruh untuk bisa memahami kondisi mamahku dan ayahku di saat itu yang benar-benar menyakitkan menurut keluargaku gitu kan ya. Dan kenapa kok harus dikasih nama yang seperti itu dengan filosofi yang menyakitkan ya menurut aku gitu. Ya biar kamu bisa lebih menghargai kehidupan aja. Terlalu dihargain sih kalau jadinya gini. Gitu dan permasalahan hidup aku tuh selalu aku ceritain sama Fitri gitu kan ya. Jadi Fitri udah tahu banget, anak Langgeng tuh udah tahu banget gimana kehidupan aku dan makanya sampai sekarang kita bisa awet ya karena kita satu sama lain tuh udah Cerita tahu. terus ya, Mbak. Bener gitu. Backstory-nya. Nah setiap aku cerita tuh aku selalu membandingkan dengan mereka. Mereka bener-bener hidupnya udah settle banget gitu. Aku masih belum, sampai sekarang tuh masih belum. Bukan hanya perkara keuangan aja tapi dalam kondisi keluarga ya. Teman-teman aku tuh semuanya keluarga yang benar-benar harmonis. Kalau bisa dibilang mereka tuh nggak ada yang broken home sama sekali. Jadi dari 6 orang ini yang broken home tuh cuman aku. Which is mereka tuh nggak pernah ngerasain kan jadi aku kayak gimana gitu. Jadi memang mereka selalu menghargai di saat aku cerita dan segala macam. Kurang lebih memang mereka selalu bilang namamu sih sing koyo kudu diapa-apa no. Kenapa? Ini nama Kak boleh tahu. Diselamati biasanya nek wong Jawa. Iya, iku. wis diselamati gitu loh. Namaku memang cantik ya, yang Dewi itu. Tapi di akhir itu aku sampai sekarang bukan malu ya, tapi kayak nggak pantas untuk aku sampaikan walaupun banyak orang kan nama adalah doa. Lah Iya. masa doa nih kayak ngono terus rek Iya. ngono loh. Masa doanya harus terpuruk terus gitu. Karena maknanya cukup sulit buat aku gitu Apa? loh. Boleh di-spill enggak? Isin aku hasilnya. boleh di-spill enggak? Semua. Nanti aja aku Iya. spill. Oh, iya, ya. boleh, Jadi oke. kan jadi benar-benar akhirnya aku kemarin waktu bulan apa ya habis lebaran tadi aku ketemu Pupung itu ya. Itu tuh teman aku yang tidak masuk dalam geng tapi akhirnya Yeah. kita katut neng geng iki Yeah. ya. Ngono kan namanya Pupung. Yeah. Dia, kon gak pengen tak ganti jeneng. Nah, itu dia. Karena dari zaman sekolah tuh udah sering banget teman-teman aku gak pengen tak ganti jeneng kayak gitu. Teman-teman sekolah tuh udah banyak banget yang ngomong kayak gitu. Tapi aku nggak pernah gubris. Wis lah gak apa-apa jenengku ya wis apik kok. Aku selalu berpikiran bagus kok gitu. Nanti kalau masalah nama panggung bisa diakalin Ya. gitu. Tapi semakin kesini aku ngerasa
iri ya sama teman-teman aku yang punya nama panggung tapi tuh diambil dari nama asli mereka gitu loh. Kalau Dewi Anora tuh kan cuma nama aslinya Dewi aja gitu. Bahkan ada yang pakai nama ayahnya, nama marganya gitu. Nah, aku jenenge sapa Anora gitu. Aku juga nggak tahu filosofinya apa tapi nama Anora tuh juga artinya bagus gitu loh. Cuman itu aja yang aku tahu. Anora gitu. ini yang ngebuat siapa, Mbak? Yang buat aku sendiri. Dia sendiri. Mencari-cari sendiri. Buat nama panggung. Iya, buat nama panggung. Karena dulu Ngawurnya apa? awalnya karena aku tuh nyari nama buat kucing kan, kucing Anggora tuh apa, terus ada nama Kenapa enggak Dewi Persia? tadinya mau Dewi Persik sih, mau Dewi Persik tapi Dewi Persia. nanti- Kan ono Anggora, ono Iya. Persia sih. makanya banyak banget yang kalau dengerin namaku Dewi Anora, Anggora apa Anora gitu, Anora gitu dikirain Oh iya, gitu. apa ya? Awalnya Apa ya, memang Mbak? awalnya mau nyari nama kucing tapi terus keluar nama si Anora ini gitu. Anora ini bagus nih artinya, kayaknya jangan pakai nama buat kucing deh, kebagusan gitu. Ini buat nama aku aja gitu. Itu sejak tahun Itu sebenarnya Apa dari baru-baru saja? 2014 sih sebenarnya. Dewi Anora ini. Iya. Lama berarti udah? Lama. Jadi sudah melekat sampai sekarang. Bahkan orang-orang bahkan teman-teman sekolah aja yang udah tahu nama asliku, mereka lebih nyaman manggil aku Dewi Anora. Tapi emang match sih. Iya kan? Iya, iya. Lebih oke didengar sih Dewi Iya. Anora. Saranku nang ganti KTP sih, Mbak. Loh, bahkan namaku yang sudah di akhirnya kan aku minta ke orang tuaku yang Ya. paling sepuh ya Ya. untuk mengganti nama, udah dikasih nama sendiri. Itu aku belum ganti sih. Bahkan nggak sama namanya, nggak Anora, tapi lebih ke Naura gitu. Namanya lebih ke Naura, diambilin dari Al-Qur'an sama bapak, aku manggilnya bapak ya. Ada di Lampung beliaunya. Diambilin Dewi Naura gitu. Dewi Naura, tapi aku bilang loro rasanya kurang iki kok nang pencatatan sipil iki dikongkon telu, aku alasannya begitu. Jadi aku ini masih dalam proses ya, proses ke kejaksaan juga karena kan ada sidang dan segala macem ya. man, ribet. Iya bener, ribet banget. Ganti nama iki, Mbak yo. Iya, ganti nama tuh ribet banget. Ribet banget. Kita harus ke kejaksaan, terus nanti itu kan belum lagi ke ijazah ya. Ijazah nanti juga harus ke kampusnya lagi atau ke dikti, itu aku belum tahu juga sih. Ini lagi proses untuk Jadi. berkas-berkasnya dulu. Semua sih ya. Iya. Tapi kalau udah dari kejaksaan udah ketok palu, udah diganti, tinggal ke Disduk Capil aja, udah tinggal nanti diganti langsung. Gampangnya itu kalau untuk KTP, KK gitu ya. Cuman kalau yang ribet mungkin ijazah sih. Ijazah mungkin yang paling penting kan yang S1 ya, yang terakhir kayak gitu. Masuk itu. diktinya juga kan, pencatatan. Aku Oh iya. kenapa akhirnya aku memutuskan ya dia ganti nama. Kayaknya memang setelah kegelisahan ya, kegelisahan itu kayaknya perlu dia ganti nama gitu. Walaupun aku belum ketok palu juga, tapi kayaknya udah mulai dari sini aku ganti. Terus sebenarnya aku juga tidak mempercayai persoalan harus dibancai loh, gitu. Karena kan udah gede juga gitu loh. Cuman kata ada satu ustadz tuh bilang nggak apa-apa, bagi-bagi makanan aja ke tetangga. Iya. Itu udah Mensyukuri, sama aja, bro. udah mensyukuri kok gitu. Tapi di saat aku sodori namaku ke ustadz itu, ganti, dia bilang gitu. Bener-bener disuruh ganti aja. Nama asli. Nama asli Oh, aku, nama asli. nama asliku tuh ini gitu. Ganti aja, ganti yang lain gitu. Ya udah akhirnya ini lagi proses gitu. Niatku di saat nanti di usia 30 tahun, saat ulang tahun Udah November selesai. nanti aku udah selesai gitu. Cuman Tahun ini ya, Pak ya berarti. tahun ya? ini gitu. Cuman kayak susah ya, sulit ya dengan apa ya, aku prosesnya juga, terus riwa-riwinya. Aku juga kebanyakan bulan depan sama bulan September tuh job luar kota juga rame gitu. ya. Alhamdulillah ya. Lagi banyak job. Gacor Gitu. nih MC Tapi kita. sering luar kotaan apa dalam kotaan, Mbak? Luar kota juga sering gitu, tapi kebanyakan masih dalam kota, Dalam kota. Surabaya. Surabaya Kayaknya Sidoarjo. wis rame kan, Mbak yo. Alhamdulillah, walaupun nggak Surabaya, rame-rame banget Sidoarjo. ya. Karena sebenarnya kalaupun aku mau ngejosin untuk rame tuh bisa-bisa aja. Cuman aku balik lagi, aku masih punya Ada tanggung tanggung jawab jawab. di RRI. Aku harus mengedepankan Oh iya. RRI dulu kayak gitu. Jadi ya kalau yang ditolak tuh banyak sebenarnya. Balik lagi, aku nggak mau semena-mena gitu. Karena gimana pun aku menyadari aku kayak gini ya juga karena RRI kayak gitu. Betul. Dia Pan apa ya wis kuwi. Wis, sorry ya tabrakan ya. Sorry loh Mbak Dewi ya. Masih magang kita. Nggak Kita apa-apa. masih magang. Terlalu connect. Batin ini beri goblok. Enggak lah. Enggak ya. Gak sih, aku gak penting sih Kak situ. Dia Selalu ya. minder ya. Ayo, fun fact selanjutnya. Mbak Dewi juga ada usaha puding. Iya, enak pudingnya guys, serius. Sing gawe siapa, Mbak? Dia Aku sendiri. dia pinter masak tau. Enggak maksudnya
kan dengan kesibukannya Iya, ngono makanya kan. ordernya harus H-3, H-2 kayak PO, gitu. PO. PO. Nggak ready. Pre-order. Nggak ready setiap hari gitu. Jadi pre-order, benar-benar fresh aku bikin langsung sesuai pesanan kayak gitu. Tapi itu mut-mutan apa? Oh, enggak sih. Aku ya moodnya tuh mungkin kalau promosinya aja ya. Tapi kalau mau kayak sekarang diem-diem gini, aku masih bisa order puding nggak? Bisa. Gas ngono Mbak yo. Yang penting nggak dadakan aja gitu. Dia pakai kita ya. Iya kemarin aku Aku dipakai. untuk brandingnya puding kan aku minta tolong di sini Iya, kan ASD. gitu. Ini Mbak yang moto keren. Bagus. Keren Mas Anis. Itu temanku langsung, kamu bikin video sama foto di mana? Aku langsung kasih kontaknya Fitri, lu bikin di sini. Mahal loh Mbak Mas Anis ini. Iya, ya Allah, mahal banget. AMN bayar mahal loh buat dia toh. Tapi resep puding kan aku ada signature pudingku itu si Regal kan. Fun fact-nya adalah resepnya itu dari ibu mantan pacarku. Oh. Jadi sebelum sama yang sekarang, sama yang 7 tahun itu cukup lama 7 tahun, karena si ibunya itu adalah pintar bikin kue, jajanan. Terus ada satu menunya dia itu tadi puding Regal yang kayaknya aku suka gitu loh. Aku sekali ngicip tuh enak gitu. Terus aku tanya bikinnya gimana, diajarin sekali aku mudeng ngerti, akhirnya aku usaha bikin sendiri. Sebenarnya jualannya udah lama banget dari zaman kuliah bahkan 2018 ya. Udah 2019 2020 lah pokoknya aku jualan itu. Masak itu bakat, guys. Iya sih. Aku juga Gak iso belajar. Perlu bakat sih. Dek lo males Mbak. enggak sih. Iya, dia bukan hanya males ya, tapi memang udah enggak mau aja. Iya, gitu. iya. Dia mending beli sih Iya. atau dianterin gitu sama siapa Nah, gitu iya. kayak beli makan. Tapi kalau memang masak sebenarnya dari kecil aku nggak pernah dikenalin masak ya sama mama. Bahkan mama tuh menyesal. Kenapa nggak dari kecil aku masukin kamu ke dapur? Istilahnya kalau orang Iya. dulu kan dikenalin anak kecil disuruh bantuin. Mamaku tuh nggak ngebolehin aku karena aku anak pertama dan satu-satunya kan. Jadi ya harus di eman lah istilahnya ngono. Nggak usah gitu. Jadi yo bisa masaknya telat. Kata mamaku karena aku bisa masak SMP ya. Masak nasi goreng minimal kan nasi goreng udah bisa. Itu kata mamaku telat. Lah terus kalau itu telat ini gimana? Dua orang ini beliau karena dulu ini. kalau di desa kan kayak di Serang atau di Lampung anak-anak umur ya mungkin 2 tahun kelas 2, kelas 3 itu udah bisa masak sendiri, cuci baju, setrika dan kayak gitu. Makanya mamaku tuh menyesal tidak mengenalkan itu kepada aku dari kecil. Bahkan udah SMP gitu itu kata mamaku udah telat banget, udah bener-bener telat. Tapi aku tetap bisa masak. Enak kok masakan aku. Mau coba tak? Ayo Mbak pudingnya Mbak. Uding ya. Nek PO Mbak Fitri ya. Iya, Info-info. buat kapan. Bebas mau pesen kapan aja, yang penting H-2 atau H-3 gitu. Nek PO ya. Info-info. Terakhir, iya Mbak. Oh, terakhir aja. Iya. Pirang jam Mas Anis? Wih. Gak Ya. kerasa. Iya, buat anak muda pendengar Rongkos yang pengen terjun di dunia public speaking. Tipsnya Tips simple, Tips simple gak sih. usah aneh-aneh. gak usah Ya, Sebenarnya belajar public speaking tuh bisa nggak harus di sekolah public speaking ya. Kita belajar sendiri sekarang tuh bisa lihat YouTube atau di Google, di TikTok bahkan tuh udah banyak banget. Kalau yang paling memang harus ditanamkan dalam diri adalah jangan males. Mau belajar aja gitu loh. Dan banyak-banyak belajarnya lewat buku, bacaan kayak gitu. Yaitu tadi untuk memperbanyak perbendaharaan kata gitu betul. ya. kalau Jadi misal ya, langsung praktek, langsung praktek bisa-bisa apakah aja. direkomendasikan langsung praktek apa? Bisa aja, kebanyakan juga ini apalagi kalau stimulus anak ya, anak-anak lagi. Anak-anak yang masih sekolah, SD atau TK bahkan, keseringan melihat sesuatu, dia bisa meniru. Nah, kita yang harusnya udah dewasa atau gede gitu kan ya, harus juga bisa melihat lebih sesuatu. mudah malahan ya, Bang. Lebih mudah melihat sesuatu, kita melihat mungkin di YouTube atau di TikTok ya, orang belajar. Karena sekarang banyak banget tempat-tempat belajar gitu di TikTok gitu kan. Kita ikutin udah bisa. Kita udah bisa running gitu, tinggal taruh aja di handphone, kita belajar ngomong dengan cara storytelling. Itu juga salah satu public speaking juga. Iya sih, gitu. storytelling tuh Heeh. susah sih Susah, sebenarnya. benar. Karena kita harus bercerita
yang bisa membuat orang yang mendengarkan itu juga merasakan apa yang Iya, kita ceritain benar. gitu kan. Jadi ya Susah kalau sih bisa kalau zaman sekarang anak-anak adalah bikin konten dulu ya. Konten tuh juga perlu banget untuk yang namanya public speaking. Walaupun kayak promosi produk cuman produknya aja terus ada VO. Kita emang nggak belajar nih bagaimana cara ngomong yang baik dan benarnya kayak gimana, susunan katanya gitu kan. Itu kan juga perlu gitu. Jadi semuanya tuh sekarang memang perlu banget tentang public speaking gitu. Belajar aja nggak apa-apa. Masalah manfaatnya dirasakan kapan, suatu saat pasti akan terasa gitu. Pasti ono ya Mbak manfaatnya ya. Ketemu sama orang kan juga perlu tuh public speaking, orang-orang kerja Iya. marketing dan segala macam Betul, sales itu betul, butuh banget sebenarnya. Tipsnya tuh berarti kuncinya adalah jangan malu dan Iya. jangan males. Jangan malu, buat jangan belajar. males, dan kalau bisa dimanapun kamu berada di tempat belajar ataupun di sebuah komunitas, jadikan dirimu tuh adalah gelas kosong. Karena kalau kita menjadi gelas kosong, kita tuh tidak akan pernah menolak ilmu atau pembelajaran baru dari Ya, luar gitu. Jadi betul, kita terus-terus nampung ilmu, walaupun udah bisa, jangan jumawa ya, tetap betul. jadi gelas kosong aja Betul. gitu. Tetap membumi. Yes. Tetap membumi guys. Mematahari. Membulat. Jokes Bapak ya. Ya wis, terima kasih ya Mbak Dewi. Yes, terima Sama-sama. kasih Kita banyak. mau promo-promo ya. Mungkin Oh iya, promo-promo dulu sebelum sebelum closing. closing. Ini promo, ini apa promo locker kita? Promo Iya. apa Mbak? Iki aku karo loh, moro-moro mati. Gak. Jadi promo locker kita. Ya, seperti aku gantian. biasa. Ya ampun. Ya buat teman-teman semua, pengacara-pengacara yang tersebar di seluruh Indonesia, pengangguran banyak acara, jangan Ih, jangan gitu. Iya, gak apa-apa. Ih, kan lupa. Buat teman-teman semua yang lagi butuh informasi lowongan pekerjaan yang available di daerah kalian, kalian bisa ngecek di website ptaditamamitrannusantara.com/karir. Di situ banyak banget informasi loker-loker available yang ada di seluruh Indonesia. Coverage area PT AMN itu tersebar di seluruh Indonesia, dan juga banyak posisi-posisi yang sekarang lagi available itu kita butuh banyak banget riders untuk penjual kopi keliling, terus habis gitu hawker dan Mbak Sari. Jadi untuk teman-teman hawker dan Mbak Sari ini mereka adalah penjual roti keliling yang menjajakan roti-roti di jalan. Dan brandnya terkenal ya. Ya, brandnya terkenal, semua orang tahu brandnya. Terus apalagi Mas Angga? Untuk yang mau puding ya, Mbak Anu siap ya. Siap memasakkan Iya, untuk betul. Anda ya, Mbak. Nanti- Mbak promo, Mbak. Semua masak enggak? Ya untuk yang mau puding aku. Kayaknya Masnya lebih tertarik sama puding Iya. aku ya. Betul. Iya, pokoknya kalau mau puding bisa dicek di Instagramnya yudisert28, atau kalau mau butuh MC untuk segala macam Nah, acara, nah. ya kan cari aja di Instagram Dewi Anora, itu cuman aku yang punya namanya Iya ya. sih Mbak, sorry ya. Iki tahu takut ya. Rate MC ini jenengan prim. Ah, masih murah kok, under 1 juta. Oh, murah guys. Untuk satu, Yes loh. untuk 1 jam. Iya. Oh, Berarti nih gak acara 30 menit ya guys. Enggak semahal itu. Bisa diobrolin juga. Bisa kok. diobrolin. Bisa. Negotiable, bro. negotiable. Iya, Mbak Dewi gampang. siap membantu ya Mbak ya. Siap pokoknya. Tadi Mbak pudingnya di mana? Pudingnya di udessert28. Apakah IG aja atau bisa WA atau gimana? Bisa WA, di sana ada WA-nya juga kok, tinggal diklik aja nanti ya, atau DM aja gitu. Nah gitu guys, sing garap Mas Ajis sih promo-promo nih ya. Ngeri Mas Ajis. Terus apa mana? Ada tambahan Mbak? Mungkin Mbak Dewi ada tambahan lagi? Ah, udah sih itu Udah aja. ya. Siapa tahu kalau membutuhkan host untuk di sini. Dir. Dari tadi tanya open recruitment Iya. gak AMN? Open Iya. recruitment nggak nih gitu kan. Iya. Oke, closing Mas Angga. Loh, ngono. Sumpah gak semut belas sih. Iya. Oke, karena kita sudah Ya. mencapai penghujung acara. Terima kasih banyak Mbak Dewi. Tepuk tangan sih guys buat Tepuk Mbak tangan Dewi. dulu. Obrolan yang sangat interaktif. Iya. Kita dapat banyak Kerjaanku gak banyak. ya Betul. kan? Karena Mbak Dewi sangat-sangat membantu Iya. pekerjaanku hari ini. perbendaharaan katanya Iya. banyak banget. Kita Nggak dapat capek ilmu. ya. Kita juga dapat ilmu gimana untuk mengatasi menjadi host dan lain Ya. sebagainya, bagaimana public speaking, dan thank you so much atas waktunya. Makasih Mbak Dewi ya. Terima kasih banyak, semoga lancar karirnya, Amin, amin, rezekinya amin. lancar terus Segera semua. nikah.
Amin. Amin. Loh, Itu ya. kalau itu aku juga amin. Kalau itu aku juga Semua, amin. ya. Semua Semua. amin. Semoga lancar rezekinya, sukses Amin. terus. Oke, teman-teman semua, balik lagi. Ya apa? Hah? Tetap di Oh ya. Oke, terima kasih semua. Tetap di Angkas. obrolan kosong Kosong banget. Tepuk tangan. Kok jembret sih? Enggak suara Mai sing elek. Kok jembret sih?